Jadi kita bisa gambarkan, ya ini S-plane-nya, gambarnya mirip dengan diagram kartesian ya. Ini yang sumbu real, ini sumbu imajiner gitu ya. Zeros ini bisa digambarkan dengan simbolnya lingkaran gini. Kalau pole bisa digambarkan dengan X. Nah, kita lihat. Ini semuanya ada di di sumbu real, nggak ada di sumbu imajiner. Ini gambarnya beda ya. Ini buat referensi aja. Nah, zerosnya ini ada di min 12. Min setengah. Jadi di sini ya, misalnya di sini. Ini setengah. Kemudian polnya ada dua, min 3 dan min 2. Jadi di sini polnya, ini min 2 gitu misalnya. Di sini min 3. Nah, ini adalah gambar dari atau bidang gambar dari pole dan zero pada bidang S-plane. Ya. Ini di Python control ini juga sudah ada ya. Kalau teman-teman ingin menggambar atau mencari pole dan zeros dari sebuah sistem ya, kita bisa menggunakan perintah ini poles diikuti dengan sistemnya, atau mencari zeros diikuti dengan sistemnya. Termasuk juga ngeplot ya. Ngeplot yang seperti tadi itu kita bisa menggunakan PZMap ini diikuti dengan sistemnya. Sehingga otomatis akan didapatkan hasil gambar seperti ini. Nah, buat apa kita mengetahui posisi dari pole dan zero-nya itu ya. Jadi pole dan zero itu digunakan untuk memperlihatkan kestabilan. Maksudnya gimana ya? Gampangnya itu begini. Jadi kalau pole ada di sebelah kiri sumbu imajiner ya. Ini kalau teman-teman lihat pole berarti nilai X inilah ya. Ini kita lihat pole-nya aja dulu ya. Pole ini ada di sebelah kiri sumbu imajiner. Imajiner itu yang ke atas ke bawah ini. Lihat gambarnya pasti akan menuju titik stabil. Ya. Dia akan stabil. Jadi sistem kita akan stabil. Tapi kalau pole-nya ada di sebelah kanan sumbu imajiner, sudah bisa dipastikan bahwa sistem itu tidak stabil. Jadi itu dulu ya yang diperhatikan. Kita bisa melihat kestabilan suatu sistem itu dari pole-pole-nya. Makanya kita perlu mencari pole dan zero gitu ya. Dan kenapa di tool yang di Python control ini ada pole dan zero juga gitu ya. Karena memang ada tujuannya. Dengan kita bisa mencari pole dan zero-nya, kita bisa menentukan tingkat kestabilannya. Ya. Biasanya digambarkan dalam grafik sehingga kelihatan ya gambar atau pole-nya itu posisinya ada di mana. Ya, ada di kiri kah atau di kanan kah. Nah, kalau dia bernilai negatif atau posisinya ada di kiri, ya bisa dikategorikan itu termasuk sistem yang stabil. Nah, ini ada beberapa catatan ya. Definisi dari pole itu berarti akar-akar dari denominatornya. Kalau zeros itu yang numeratornya kan gitu ya. Untuk jumlahnya sendiri ya, jumlah pole itu harus selalu lebih besar daripada zeros atau sama dengan. Untuk zeros harus lebih kecil atau sama dengan pole-nya. Jadi nggak boleh zerosnya itu lebih besar dari pole. Nah, itu menyalahi aturan dari transfer function gitu ya. Terus efek dari penambahan pole dan zero pada sebuah sistem orde pertama. Nanti akan kita pelajari ya sistem orde pertama, sistem orde kedua gitu. Jadi penambahan pole itu akan membuat delay pada sebuah respon dari sebuah sistem. Ya. Kemudian kalau penambahan pole dan zero pada second order system, yang menambah pole itu menurunkan osilasi. Kalau menambahkan zero itu menaikkan osilasi. Ya, itu apa osilasi, apa itu sistem order 1, sistem order 2 nanti akan dipelajari di minggu-minggu selanjutnya ya. Tapi yang jelas kita paling nggak udah tahu, nanti akan kita amati sih penambahan pole dan zeros pada sebuah sistem order 1 dan order 2. Nah, itu adalah materi kita hari ini ya. Jadi mulai dari state space sampai perbandingan antara state space dan ini enggak ya. Perbandingan antara state space dan transfer function sampai kita bisa mencari pole dan zero untuk menyatakan kaitannya dengan stability. Nah, tentunya akan lebih lengkap gitu kalau teman-teman belajarnya nanti akan ada tugas gitu ya. Nah, ini diketahui sebuah transfer function gitu ya, HS sama dengan 2 per S pangkat 3 ditambah 2S kuadrat ditambah 3S plus 4. Nah, teman-teman disuruh mengkonversi, carilah bentuk state space dari transfer function ini. Jadi nanti dicari A, B, C, D-nya itu bagaimana atau berapa. Nah, yang nomor 2 kebalikannya.
Kalau diketahui sebuah state space itu seperti ini, nilai A-nya berarti ini ya, metrik yang A, ini metrik yang B, metrik yang C. Bagaimanakah transfer function dari sebuah model state space seperti ini? Nah, itu silakan dicari. Terus yang ketiga, teman-teman disuruh mencari pole dan zero dari persamaan ini, ya, transfer function ini. 6S kuadrat dan seterusnya per 2S pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian gambarkan pada bidang S-plane dari pole dan zero yang didapatkan pada nomor 3. Oke, mungkin itu aja materi kita untuk sistem kendali. Sekiranya ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa ditanyakan. Tapi yang jelas di sini sudah saya tambahkan beberapa video-video yang mungkin bisa teman-teman pelajari, ya, ataupun ini Zoom recording untuk yang kelas kemarin, ya, kelas yang hari Senin, kelas B. Siapa tahu ingin lihat juga gitu ya, nanti silakan bisa ditonton aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi di pertemuan minggu kelima ini. Sekiranya ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Nggak ada? Ya, kalau nggak ada mungkin sedikit referensi. Jadi soal-soal ini teman-teman bisa kerjakan, ya, dan bisa dikonfirmasi dengan menggunakan tool-tool yang ada di sini. Nanti silakan dicari, ya. Ada tuh tool yang digunakan untuk mengkonversi dari sebuah transfer function menjadi state space ataupun sebaliknya. Ya, termasuk juga bagaimana mencari sebuah pole zero dari sebuah transfer function, kemudian digambar itu juga sudah ada caranya gitu ya. Sudah ada functionnya atau sudah ada perintahnya semua di Python control. Nah, itu tapi jangan digunakan untuk mengerjakan. Gunakanlah untuk perbandingan hasil pekerjaannya sudah benar atau belum, kan gitu ya. Karena kalau di sini di mata kuliah teori ini semuanya berbasis analitik, ya, berbasis dengan ditulis manual gitu ya, dicari manual ya, bukan berbasis dengan program. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita mungkin bisa cukupkan untuk pertemuan hari ini. Nanti recordingnya saya upload juga ke Classroom, sehingga teman-teman bisa bisa kalau ada yang kurang jelas atau mungkin ke skip gitu tadi ketika saya menyampaikan materi, nanti bisa ditonton ulang gitu. Kemudian kita lanjutkan untuk mata kuliah praktikum sistem mikroprosesor gitu ya. Cuman saya